Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita akan masuk ke mata pembelajaran tentang gambar teknik nih. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa untuk kita sebelum mulai pembelajaran. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, apa baiknya kita berdoa pembelajaran kita masing-masing dimulai. Ini doa selesai. Jadi pengenalan gambar teknik. Ya, pengenalan gambar teknik itu ada dari dasar-dasar garis, ukuran, dan alat gambarnya. Jadi apa itu gambar teknik? Jadi gambar teknik itu adalah bahasa universal para insinyur dan desainer. Ini adalah representasi grafis yang presisi dan standar dari suatu objek yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, desain, dan informasi manufaktur secara akurat. Dalam bidang teknik mesin dan arsitektur, gambar teknik ini berfungsi sebagai cetak biru esensial yang memastikan bahwa setiap komponen dibuat dengan spesifikasi yang tepat dan setiap struktur dibangun sesuai rencana. Standarisasinya sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan konsisten. Jadi peran garis dalam gambar teknik itu berfungsi sebagai elemen fundamental dalam gambar teknik. Biasanya menunjukkan bentuk, menyampaikan ukuran, dan mengidentifikasikan bagian. Ini adalah jenis gambar teknik. Garis-garisnya, pertama itu ada garis tebal kontinu yang menunjukkan tepi atau kontur objek yang terlihat. Contohnya suatu produk atau barang yang kita lihat ini, garis tepinya ini termasuk adalah garis kontinu tebal. Ataupun pada gambar, gambar etiket pada gambar itu kita gunakan garis tebal kontinu yang ukurannya itu 0,7 mm. Kedua ada garis tipis kontinu. Ini fungsi utamanya garis bantu, garis ukuran, dan garis proyeksi. Setelah itu ada garis putus-putus menunjukkan tepi atau bagian objek yang tersembunyi. Contohnya seperti ini, ada garis yang ini sebagai garis putus-putus yang menunjukkan bahwa itu adalah garis yang berfungsi sebagai sisi dalam dari gambar tersebut ataupun dalam produk tersebut. Baru ada garis sumbu. Garis sumbu ini berfungsi sebagai nanti garis tengah. Jadi pemahaman jenis garis-garis ini sangat penting untuk membaca dan membuat gambar teknik yang benar. Ketebalan garis dipilih dari deretan, ada dari yang biasa kita gunakan kalau di AutoCAD itu standarnya dari 0,25, 0,35, 0,5 sampai 0,7. 0,25 sampai 0,35 ini biasa digunakan untuk garis putus-putus ataupun garis tipis kontinu. Sedangkan untuk garis 0,5 dengan garis 0,7 itu digunakan untuk garis tebal atau garis tepi. Ukuran dan skala, presisi dalam desain. Pemberian ukuran, satuan ukuran, penempatan angka. Jadi pemberian ukuran itu informasinya numerik yang menunjukkan besar objek harus jelas dan tidak ambigu. Yang kedua itu kan ada satuan ukuran. Kita biasa gunakan kalau dalam gambar teknik itu kan wajib menggunakan milimeter, karena kan nggak mungkin dalam gambar teknik kita gunakan skala yang berukuran meter.
Yang ketiga ada penempatan angka. Angka ukuran harus ditempatkan sedemikian rupa agar mudah dibaca, biasanya di atas garis ukuran. Skala perbandingan antara ukuran pada gambar, sebenarnya misalnya dari contohnya barang yang kita pegang ini skalanya masih 1:1, tapi kalau kita mau ubah nanti dalam gambar diperkecil itu jadi 1:2 atau 1:4, 6 gitu lah. Untuk diperbesar dia jadi 2:1. Jadi pengenalan pensil dan ukurannya, ada dua jenis pensil yang digunakan dalam menggambar teknik. Yang pertama itu ada pensil biasa, baru pensil mekanik. Pada dasarnya menggambar ada bermacam-macam jenis ukuran jenis pensilnya. Itu ada yang tipe H, tipe B, sama yang HB. Kalau H itu dia tingkat kerasannya, tapi untuk ketebalan garis itu tidak terlalu tebal daripada yang ukuran 2B. Begitu juga kalau digunakan pada pensil mekanik. Kalau pensil mekanik itu digunakan untuk kita menulis tebal huruf. Itu karena ukuran dari matanya pensil mekanik itu kecil daripada pensil yang biasa. Ini tadi jenis-jenis pensilnya bisa kita lihat. Ada yang pensil keras, pensil sedang, dan pensil lunak. Dalam gambar teknik itu ada alat-alatnya. Pertama ada penggaris segitiga, jangkar, penghapus, istat T, dan meja gambar. Jadi standar gambar teknik bahasa universalnya memastikan konsistensi dan pemahaman universal antara praktisi di seluruh dunia. Yang biasa digunakan di dunia itu ISO, International Organization for Standardization, yang mengatur berbagai aspek gambar teknik, memastikan keseragaman global. Yang kedua ada SNI yang kita gunakan, Standar Nasional Indonesia, ada untuk konteks dan kebutuhan nasional Indonesia. Kita bisa lihat ini gambar teknik sederhananya. Kalau kita bilang ini adalah garis tepi yang kita bilang garis tebal kontinu. Baru kalau di gambar center itu, ini sorry saya nggak ada gambarnya, tapi tadi ada gambar yang saya contohnya ini garis tipis untuk mengetahui sisi dalam dari suatu benda. Ini garis center. Baru ini garis kontinu tebal yang digunakan untuk mengetahui sisi dari luar benda. Jadi kesimpulannya, gambar teknik itu bukan sekadar menggambar. Ini adalah tentang komunikasi presisi yang membentuk dunia kita. Pertama, kita harus mengetahui ketelitiannya, pemahaman garis dan ukuran, penguasaan alat itu sangat penting, dan standar-standar yang telah ditetapkan dalam menggambar teknik. Setiap detail kecil dalam gambar teknik adalah langkah besar untuk menuju kesempurnaan rekayasa. Oke, sampai di situ saja pelajaran kita hari ini. Kita akan masuk ke kuis. Jadi kita akan masuk kuis ini. Bapak baru memberikan beberapa pertanyaan atau kuis ini. Mana yang kita pertama nomor 1 dulu ya. Manakah di bawah ini yang disebut garis bergoris dan
Untuk menjawabnya bisa angkat tangan. Oke, benar sekali jawabannya adalah D. Baru kita masuk ke pertanyaan kedua, apa penggunaan dari garis tebal? Oke, benar. Sore. Soal ketiga, bila Anda akan menggambar garis kubu, lingkaran, jarak atau garis simetris, garis manakah yang Anda pakai? C Pak. C Pak. Oke, benar, C. Oke. Sudah sampai situ aja sih mata pelajaran kita hari ini. Mungkin kita akan minggu depan melanjutkan praktek dalam menggunakan alat-alat atau pensil gambarnya. Oke, kepada ketua kelas kita bisa memimpin doa sebelum kita mengakhiri sesi sekolah kita. Oke, baik teman-teman, kita sudah selesai belajar yang sangat menyenangkan dalam KWI kita berdoa, doa menurut pelajaran masing-masing. Doa dimulai. Ini mulai selesai.